wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan sampai akhir daripada Ramadan kita diberikan Allah kesempatan untuk terus ibadah mengisi hari-hari yang mulia di dalam bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang yang bisa bertahan bersungguh-sungguh beribadah sampai akhir. Karena di mana-mana namanya salat tarawih ini, alhamdulillah di mana-mana jamaah daripada salat tarawih itu senantiasa mengalami kemajuan setiap malamnya. Jadi softnya dari yang paling belakang penuh kemudian maju. Nah, mudah-mudahan enggak maju lagi besoknya. Ya, alhamdulillah masih banyak, masih ramai yang hadir. Jamaah sekalian, pada kultum yang singkat malam hari ini, yakni pada malam yang ke-16 daripada bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan satu perkara yang penting. Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Syu'abul Iman. Di dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi menuliskan satu riwayat yang di dalam riwayat tersebut menceritakan tentang betapa mulianya daripada bulan Ramadan itu. Tetapi mulia hanya bagi orang yang ibadah, mulia bagi orang yang memang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang yang sebaliknya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Bahkan di dalam hadis ini kita akan melihat apa yang dinyatakan. Suatu ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berkumpul. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk para sahabat untuk berkumpul, biasanya karena Nabi akan menyampaikan khutbah, maka para sahabat ini kemudian berkumpul di sekitaran daripada mimbarnya baginda Nabi SAW. Lalu daripada periwayat hadis ini, daripada Ka'ab bin Ujrah namanya, beliau berkata, pada saat baginda Nabi SAW naik ke atas mimbar, sedangkan mimbarnya Nabi ini ada tangganya, ada 3 tangga. Daripada lantai masjid naik pada tangga yang pertama, naik lagi tangga yang kedua, naik pada tangga yang ketiga. Pada tangga yang ketiga itulah baginda Nabi SAW senantiasa menyampaikan khutbahnya. Pada saat Nabi naik ke atas mimbar itu, Nabi ini berkata amin. Naik pada mimbar yang pertama, pada tangga yang pertama daripada mimbar, Nabi berkata amin, seperti mengaminkan doa. Lalu yang kedua, naik lagi pada tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Sampai kemudian pada tangga yang terakhir, yakni tangga yang ketiga, Nabi berkata amin. Setelah Nabi SAW selesai berkhutbah lalu turun dari mimbar tersebut, maka para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi? Sesungguhnya hari ini kami mendengarkan sesuatu darimu, sesuatu yang belum pernah kami dengarkan sebelumnya. Ceritakan kepada kami ya Rasulullah, apa perkara yang telah menimpamu?" Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat itu, Inna Jibril alaihi salami, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, aradali faqala, datang kepadaku lalu berkata. Jadi ketika Nabi ini naik ke mimbar itu ada malaikat Jibril datang, sedangkan yang melihat hanya Rasulullah. Rasulullah ceritakan, pada saat aku naik ke atas mimbar tangga yang pertama ini, malaikat Jibril berkata, lalu malaikat Jibril mengucapkan doanya. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Malaikat Jibril tiba-tiba menghampiriku lalu berdoa. Apa doa malaikat Jibril?
ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Malaikat Jibril ini berdoa, kata Nabi, apa doanya? Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi dengan berjumpanya dengan Ramadan itu dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang tersebut, kata malaikat Jibril. Nabi menjawab, amin. Jadi ini yang berdoa malaikat Jibril, komandannya para malaikat yang membawa wahyu-wahyu, berdoa kepada Allah. Doanya, celakalah wahai Muhammad seandainya ada orang bertemu Ramadan tapi dengan bertemu Ramadan dia tidak diampuni. Nabi berkata amin. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini kita ketahui bulan penuh rahmat, penuh ampunan. Amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Kalau di bulan Ramadan saja tidak diampuni, maka sangat sulit diampuni di bulan-bulan yang lain. Maka bulan Ramadan ini mesti diampuni kita. Cara diampuni itu ya sungguh-sungguh, mulai dari awal sampai akhir. Besok nggak ada maju lagi soft kita ini, ya. Mudah-mudahan mundur lagi, ya, penuh lagi. Atau yang sekarang belum hadir karena safari, ya, safari Ramadan. Jadi tarawih di tempat yang lain. Jadi ini yang pertama, ini doanya malaikat Jibril. Kesimpulannya, mau tidak mau harus diampuni di Ramadan kita. Kalau enggak diampuni maka celaka. Yang kedua, ba'udaman zukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Doa malaikat Jibril yang kedua, celakalah orang bagi siapa saja yang namamu wahai Muhammad disebutkan dan didengar oleh telinganya, lalu ia tidak bersolawat kepadamu. Celaka orang itu, kata malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril ini berkata demikian, Nabi mengamini, amin. Maka ketika kita mendengar nama Nabi kita disebutkan, kita dengar, kita jawab dengan solawat, yakni kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini doa malaikat Jibril yang kedua. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga adalah ba'uda man adraka walidayhi al-kibaro indahu au ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata. Yang ketiga doanya berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wahai Muhammad, celakalah orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang sudah sepuh, lalu dengan keberadaan kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka itu tidak menyebabkan seorang anak masuk surga, celakalah dia. Kenapa? Karena orang tua itu merupakan ladang untuk mendapatkan surga yang paling mudah. Andai ada orang berbakti kepada kedua orang tuanya di masa-masa kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka dalam keadaan yang sudah sepuh, maka orang tersebut mendapatkan jaminan akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kata malaikat Jibril, kalau ada orang yang masih punya orang tua lalu dia enggak masuk surga, kenapa? Tandanya pasti dia durhaka, dia tidak merawat orang tuanya. Maka celakalah orang tersebut wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Lalu azannuhu qala faqultu amin. Aku menyangka, kata Imam Al-Baihaqi, bahwa pada saat itu Nabi juga menjawab amin. Maka tiga hal ini mesti kita perhatikan. Yang pertama, Ramadan mesti diampuni kita, dan karena harus diampuni maka sungguh-sungguh jangan kita kalah dengan hawa nafsu. Jangan juga kalah dengan rasa kantuknya mata kita. Ngantuk sudah biasa, memang dari dulu sudah ngantuk. Nah, bulan Ramadan ini kita lawan dulu lah ngantuk dan lelah itu. Yang kedua, kalau ada orang tua dirawat. Kalau jauh ya dikirimi uang, ya, ditengok dan lain sebagainya. Kemudian ketika mendengar nama Nabi disebutkan, solawat. Nah, ketika tiga ini dilaksanakan, mudah-mudahan dia termasuk daripada orang yang dapat rahmat Allah SWT dan dijauhkan daripada azab. Semoga kita semuanya termasuk bagian daripada yang diberikan Allah rahmatnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.